Your lips, your blush, your eyes, your touch. Baby, you're really something else. 'Cause I don't think I have smiled like this before. Siang hari itu, suasana hutan sangat terik. Tempat tinggal Kancil, Gajah, dan teman-temannya seakan sedang terbakar. Kancil merasa kehausan sambil berjalan mencari air minum. Di tengah perjalanan, dia melihat kolam yang sangat jernih. Tanpa berpikir panjang, Kancil langsung terjun ke dalam kolam tersebut. Tindakan Kancil tersebut sangatlah ceroboh. Dia tidak berpikir dahulu bagaimana nanti dia naik ke atas. Beberapa kali Kancil mencoba memanjat, tetapi dia tidak bisa naik ke atas. Si Kancil pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berteriak meminta tolong. Teriakan si Kancil ternyata terdengar oleh Gajah yang kebetulan lewat pada tempat itu. "Hei, siapa yang ada di kolam itu?" "Aku, si Kancil, sahabatmu." Kancil terdiam sesaat. Dia mencari akal agar si Gajah mau menolong dia. "Tolong aku mengangkat ikan yang besar ini, Pak Gajah." "Hah? Yang benar, Kancil. Kau benar mendapatkan ikan yang besar." "Benar, Pak Gajah. Benar sekali. Aku mendapatkan ikan yang sangat besar." Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun dengan mudah ke bawah, tapi dia juga berpikir cara naiknya nanti bagaimana. "Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk keselamatan dan kepentingan dirimu sendiri?" tanya si Gajah. Kancil hanya terdiam. "Sekali-kali kau harus diberi pelajaran, Kancil," kata Gajah sambil meninggalkan tempat itu. Suara Kancil sudah tidak terdengar oleh Gajah dan Kancil pun mulai putus asa. Semakin lama di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore, teriakannya tidak didengar oleh satu ekor binatang pun. "Aduh, gawat, aku akan benar-benar kaku di tempat ini." Kancil mulai berpikir, apakah ini sebuah karma untuknya? Karena dia sering sekali menjahili binatang lain dan teman-temannya. Tidak lama kemudian, Gajah datang kembali dan si Kancil berusaha untuk meminta tolong lagi kepada si Gajah. "Tolong aku berjanji tidak akan jahil lagi." "Janji?" Gajah menekankan. "Sekarang, apakah kamu sudah sadar dan apakah kamu mau berjanji agar tidak menipu dan merugikan binatang lainnya?" "Benar, Pak Gajah, saya benar-benar berjanji." Kemudian Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas. "Terima kasih, Pak Gajah, saya tidak akan melupakan kebaikanmu ini," ujar Kancil saat dia sudah sampai di atas. Sejak saat itu Kancil menjadi binatang yang baik. Dia tidak lagi berbuat iseng dan jahil kepada binatang lainnya. Kita memang harus berhati-hati apabila ingin bertindak. Jika kita tidak hati-hati, maka kita akan celaka. Dan apabila kita berhati-hati dalam bertindak, maka kita akan selamat, bahkan kita bisa menyelamatkan orang lain. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita harus berhati-hati jika ingin bertindak agar kita bisa selamat, bahkan kita bisa menyelamatkan orang lainnya. Terima kasih.